Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lavi Channel. Kita masih masuk di segmen satu hari satu hadis. Oke, masih di Sahih Al-Bukhari di nomor hadis 5874. Hadisnya tentang janganlah mengharapkan kematian. An-Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadun minkum al-mauta lizuron nazala bihi fa in kana la budda mutamannayan lil mauti fal yakul Allahumma ahyini ma kanat al hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al wafatu khairan li. Artinya adalah dari Anas radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Jika dia memang harus menginginkan kematian, hendaknya ia mengatakan, "Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik untukku." Pesan dari hadis ini, anjuran untuk bersabar ketika menghadapi musibah dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, doa yang diajarkan Rasulullah untuk meminta yang terbaik. Maka di sini jelas banget bahwa kita dilarang untuk memohon kepada Allah untuk meminta kematian. Karena hakikatnya kematian itu sendiri hak prerogatifnya Allah. Kan ada 3 yang menjadi ketentuan yang datangnya dari Allah. Yang pertama kematian, yang kedua jodoh, dan yang ketiga adalah rezeki. Masalah kematian ini Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau memang kita dalam menghadapi penderitaan, kita tidak sanggup atau memang merasa sudah putus asa atau merasa memang ini ujian paling terberat pada diri kita atau memang kita sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapinya, maka kata Rasulullah janganlah kita meminta kematian. Karena apa? Hakikatnya ketika Allah memberikan suatu ujian kepada diri kita, itu sudah pasti kita mampu untuk melewatinya. Karena apa sebenarnya yang membuat kita nggak kuat, membuat kita nggak tahan? Karena rasa ego yang ada pada diri kita. Kita merasa kita lebih berat bebannya daripada orang lain. Kita merasa paling susah daripada orang lain. Makanya Allah itu memerintahkan kita ketika kita mendapatkan musibah, perintahnya dalam Al-Quran apa? Sabar. Gak ada keutamaannya lain selain sabar. Karena apa? Yang maha menolong itu hanya Allah. Kita hanya berusaha, kita hanya berikhtiar, dan yang membuat diri kita bisa semangat dan termotivasi lagi untuk menghadapi masalah apa yang ada pada diri kita, yakinkan pada diri kita bahwa apapun yang menimpa kita sudah pasti saya akan kuat untuk menghadapinya. Yakini itu. Dan itu menjadikan motivasi untuk diri kita bahwa masalah ini akan bisa terselesaikan karena yakin Allah lah yang menguatkan saya. Ketika kita terus sabar, kita hadapi masalah itu dengan baik, dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Toh ketika masalah itu sudah selesai, apa yang kita rasakan? Oh, cuma segitu doang.
Oh, saya udah pernah ngalami itu. Ternyata mudah kan, bisa dilalui dan mampu untuk dilewati. Tapi ketika dalam menghadapi masalah itu, kita merasa kita yang paling berat dalam segi kehidupan. Kita merasa kita yang paling banyak bebannya di antara yang lain. Nah, jadi dengan hal-hal seperti itu, hilangkan. Karena apa? Itu termasuk ego kita yang berbicara. Tapi biarkan ego ini harus selaras dan sejalan dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya tentukan. Karena kalau ego kita sudah diutamakan, sudah pasti dan sudah otomatis kita terjerumus dalam bisikan-bisikan yang telah setan bisikan ke dalam dada kita. Jadi hati-hati. Tapi di sini juga Rasulullah ngasih solusi, ngasih cara agar kita lebih baik lagi berkehidupan di dunia ini, atau misalnya memang kehidupan di akhirat itu lebih baik bagi kita, makanya yang diajarkan doanya. Seperti tadi, Allahumma ahyini maka nat al hayatu khairon li wa tawaffani iza kanat al wafatu khairon li. Yang mana artinya adalah, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik untukku. Jadi doa ini aja sudah jelas, ini adalah doa motivasi untuk kita. Kalau memang kita ditakdirkan Allah untuk hidup lagi, untuk hidup terus, maka lakukanlah itu dengan semaksimal mungkin dan yakini bahwa apapun yang terjadi kepada kita sudah pasti Allah akan menolong kita. Dan walaupun kita diwafatkan, ingatlah ketika kita akan diwafatkan Allah, bisa nggak kita dalam keadaan wafat menyebut asmanya Allah. Minimal ucapkan Allah, Allah. Jadi dua-duanya kita bisa persiapkan. Gitu. Dan yang kita harus yakini banget bahwa setiap masalah yang kita lakukan, yang kita hadapi, sudah pasti Allah akan memberikan sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki. Bahkan kata Rasulullah, ketika kita melihat akan masalah dalam kehidupan duniawi kita, melihatlah kita ke bawah. Misal kita cuma punya motor aja, lihatlah ke bawah, lihat tetangga kita. Tetangga kita hanya pakai sepeda. Harusnya kita lebih bersyukur, kita punya kendaraan bermotor. Begitupun ketika kita punya mobil. Lihat saudara kita di bawah kita. Lihat sekeliling kita. Alhamdulillah ya Allah, saya punya kendaraan. Ketika hujan tidak kehujanan. Ketika panas tidak terpanaskan. Kasihan saudara saya, kasihan tetangga saya. Cuma hanya punya motor tok. Begitulah dalam kita menyikapi kehidupan kita di dunia. Tapi dalam urusan akhirat, kata Rasulullah, lihatlah ke atas. Apa itu? Ketika kita melihat saudara kita, tetangga kita bisa sholat di masjid berjamaah, masa saya nggak bisa? Saya harus bisa. Lihat ke atas. Ketika melihat saudara kita, tetangga kita, setiap hari baca Quran. Tanamkan pada diri kita, saudara saya bisa, tetangga saya bisa, masa saya tidak bisa? Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai dibalik. Ketika kita masalah akhirat, kita malah melihatnya ke bawah. Oh, masih mending gua sholat. Tetangga gua, saudara gua nggak pernah sholat tuh. Jangan seperti itu. Karena itu tidak sesuai dengan tuntunan yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan kepada kita sebagai umat dan hamba-Nya. Dan juga jangan dibalik, ketika kita melihat kehidupan dunia, mentang-mentang kita punya motor doang, kita melihat tetangga kita, saudara kita punya mobil,
Wah, dia bisa punya mobil, gue kenapa nggak bisa? Akhirnya menghalalkanlah segala cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi hati-hati, jangan sampai terbalik. Gitu. Makanya kata Allah dan Rasulnya, ada dua hal yang harus kita boleh iri kepadanya. Apa itu? Yang pertama, kita boleh iri kepada orang kaya yang dermawan, yang selalu menginfakkan dan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Entah membantu masjid, entah membantu jalan umum, entah memberikan makan kepada orang lain. Itu kita harus iri. Oh, dia kaya bisa. Masa saya punya kelebihan, saya tidak bisa seperti dia. Itu kita boleh iri. Yang kedua, kata Allah dan Rasulnya, kepada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu juga kita harus iri. Oh, dia mempunyai ilmu seperti ini. Dia mempunyai tentang pengetahuan Al-Quran dan hadis. Dan dia sampaikan. Minimal kita sampaikan kepada keluarga dulu. Kepada istri, kepada anak, kepada saudara, kepada tetangga. Minimal itu aja dulu. Gitu. Nah, itu dua hal itu yang boleh kita iri kepadanya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.